Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dak Motovlog. Kali ini saya akan membagikan sebuah pembahasan seputar kopling manual. Karena banyak yang mengalami masalah setelah motornya dipasang kopling manual, terutama motor Supra. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar YouTube saya itu, Bang, kopling saya kok berat gitu. Kemudian ada lagi, Bang, mesin motor saya kok bunyi tek-tek ketika awal mau jalan. Bang, kabel kopling saya kok mudah putus gitu, apa permasalahannya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komentar YouTube saya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan, semoga bisa membantu. Kalau kalian punya masalah seputar kopling manual, simak terus video ini sampai habis. Oke, mari kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu, Bang, kopling saya kok terasa berat, apa permasalahannya gitu kan. Nah, biasanya di sini adalah kesalahan memasang kabel kopling atau penataannya salah gitu. Biasanya ada tikungan yang terlalu tajam. Nah, itu yang membuat kopling terasa berat. Nah, saya contohkan di motor saya. Maaf, ini masih banyak talinya karena biar nggak gerak. Nah, kabel ini dimulai dari sini. Nah, itu harus lurus. Nah, kemudian ketika ke bawah itu nggak ada belokan yang menikung tajam gitu. Jadi menikungnya pelan-pelan ke sini, kemudian ke bawah. Nah, sampai bawah pun di sini juga tikungannya tidak terlalu tajam gitu. Contoh tikungan tajam itu seperti ini. Nah, kalau kayak gini itu biasanya akan terasa berat gitu. Nah, kemudian lurus ke sini. Nah, yang lebih penting lagi adalah di sini, di bagian setelan setut sini. Nah, kadang setelan di sini ada yang nggak lurus gitu, kabelnya dari sini, tapi setelannya ini kadang lurusnya ke sini atau bahkan lebih naik ke atas. Nah, ini membuat kabel ini gesekannya semakin besar sehingga akan membuat terasa berat gitu. Nah, kita usahakan kabel ketika dari sini itu setelannya juga lurus. Nah, ini lurus. Nah, ini akan mengurangi gesekan pada kabel kopling. Nah, terbukti di kopling saya ini itu sudah saya memakainya sekitar 1,5 tahun. Alhamdulillah ya tetap enak gitu. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Bang, kenapa mesin saya kok bunyi tek-tek gitu. Nah, di sini untuk pengalaman saya itu bunyi tek-tek di mesin ketika kopling manual itu memang banyak faktornya gitu. Yang pertama adalah per di kampas kopling itu memang lembek, standarnya lembek gitu. Jadi ketika pakai kopling manual, ketika sudah dilepas, nah si per koplingnya itu tidak bebas lepas gitu. Jadi masih nyangkut gitu. Makanya di sini terus bunyi tek-tek. Itu pengalaman saya pernah seperti itu. Jadi solusinya ketika seperti itu adalah mengganti per yang lebih keras gitu, agar kembalinya cepat, agar langsung los gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahannya biasanya ada di laker bandul atau laker yang di gigi rasionya gitu. Jadi udah ada yang aus. Jadi ketika gigi di rumah kopling sama lonceng ganda itu tekanannya kan besar, jadi bunyi tek-tek di bagian
lakernya. Itu juga pernah ada kasus seperti itu. Ya solusinya tetap ganti laker itu. Makanya kan sebetulnya ketika kita cari permasalahan seperti itu, kita harus bongkar dan cek satu persatu gitu. Nah, permasalahan yang selanjutnya ada lagi, kadang bunyi tek-tek itu karena setang sekernya gitu. Setang sekernya sudah oblak. Nah, ketika angkatan pertama itu kan belum kenceng geraknya, masih pelan. Nah, itu kadang juga bunyi tek-tek juga. Nah, itu adalah pengalaman saya ketika berhadapan dengan mesin yang bunyi tek-tek. Nah, itu tadi, jika teman-teman merasakan bunyi tek-tek, coba diperhatikan permasalahannya ada di mana gitu. Oke, lanjut di pertanyaan yang ketiga. Bang, kok kabel kopling saya mudah putus gitu kan. Nah, pengalaman saya untuk kabel yang mudah putus itu ya disebabkan karena permasalahan yang pertama tadi, kabel koplingnya berat gitu. Nah, kenapa kok bisa berat? Nah, biasanya memang tadi kabelnya tidak lurus gitu. Kadang di sini, dulu saya di sini juga belok gitu. Makanya pada waktu itu saya cari di mana kok bisa keras. Karena kalau standar, kalau koplingnya standar, itu idealnya kopling itu ringan di sini, karena memang koplingnya itu memang ringan gitu. Kalau berat berarti ada permasalahan di kabel koplingnya gitu, atau bahkan mungkin di setutnya bisa jadi gitu. Nah, usahakan di sini kabelnya memang lurus gitu. Jadi mengurangi gesekan. Kadang di sini juga ada gesekan. Nah, itu menyebabkan cepat putus gitu. Nah, seperti ini belokan di sini. Nah, jika terlalu tajam, kadang kayak gini, nah itu juga mudah putus gitu. Nah, yang sering lagi biasanya di sini juga. Nah, kadang pemasangan kabel di sini itu nggak lurus. Nah, kalau dari sini kan dia ketarik ke sini lurus. Nah, ini dia lurus. Kadang ada pemasangan kabel yang mungkin dia arahnya ke sini, atau mungkin arahnya ke sini. Jadi ketika ditarik itu nggak lurus. Nah, di sini gesekannya itu terlalu besar sehingga membuat kopling kabelnya itu mudah putus. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Klik tombol like ketika kalian suka. Boleh juga di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami gitu. Jika ada pertanyaan yang tidak ada di dalam video ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita sharing permasalahan-permasalahan yang belum kita bahas. Tetap semangat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.